Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali di pagi ini. Telat 5 menit ya teman-teman. Karena sinyalnya agak sedikit nggak enak. Jadi sinyalnya agak sedikit ribet ya. Jadi minta maaf. Tak minum obat batuk dulu ya. Soalnya aku batuk ini. Nanti obatnya. Ternyata obat batuknya habis. Oke. Kehebohan yang terjadi. Ada apa ini, Miss? Kemarin kebetulan Pak Beni berkunjung di Semarang barengan sama mbak-mbaknya ya naik pesawatnya ya kemarin ya. Setelah itu Pak Beni langsung meluncur ke tempat pengiriman barang yang ada di Semarang. Dan hari ini perlu kalian ketahui bahwa Pak Beni juga melakukan perjalanan ke Surabaya. Jadi ke Tanjung Pinang ya. Tanjung apa ya kalau di Surabaya itu. Jadi Pak Pak Beni semalam telepon sama saya mengungkapkan bahwa banyak sekali tumpukan-tumpukan paketan bahkan akan dimusnahkan. Ini sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Kenapa kok bisa sampai akan dimusnahkan? Padahal ada beberapa orang yang dari Mako menginfokan ke saya, tahu nggak Miss? Saya paketnya itu 2.250. Kalau sampai dimusnahkan, itu hasil keringat kami. Bisa-bisanya mereka memusnahkan hasil dari kerja keras kami. Seandainya diodol-odol, apakah mereka menemukan timah di dalamnya? Ini pertanyaan yang sangat mengganggu bagi saya. Karena kalian nanya timah. Terus apa hubungannya TKW sama timah? Nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan timah, woi. Kita nggak akan menerima THR dari timah. Oke, sebelum saya ngabsen ya. Mumpung saya masih bersemangat nih membahasnya. Jadi, emangnya ada mutiaranya ya, Miss ya, setelah diodol-odol? Iya, saya juga bingung sih, Mbak. Benar yang kalian katakan. Jadi, terus zaman ini semakin maju. Zaman ini semakin maju. Lah kan nggak lucu toh. Dibuka satu-satu itu. Mereka bilang nggak akan hilang coklatnya. Apa iya yang dimusnahkan coklat, terus barang-barang yang bagus dimusnahkan. Terus barang-barang yang jelek dikirimkan. Ini aduh jadi pusing saya. Jadi karena gini loh, mereka tuh nggak paham bahwa TKW itu gimana sih proses paketan itu. Harusnya kalian buat video bagaimana caranya bisa mengumpulkan barang terus bisa dipaketkan. Itu membutuhkan waktu yang panjang kali lebar. Woi, panjang kali lebar. Ya, tidak hanya sehari 2 hari, Pak. Gini loh maksud saya. Mereka tuh ngumpulin sedikit-sedikit, ndek mongkok, rokato, tuku kato, terus sandal, beli sandal. Karena mereka gajiannya 1 bulan sekali dan harus dipecah-pecah. Jadi mereka lihat coklat, beli coklat, terus sabun, tuku sabun gitu loh. Jadi roh kacamata renang ya kayak anaknya kayak pantes ya akhirnya dibelikan. Ada mainan kayaknya unik sekali di Indonesia nggak ada mereka beli. Jadi mereka ngumpulin beberapa bulan. Setelah mereka merasa cukup dan mereka punya uang, itu pun membutuhkan uang untuk memaketkannya. Setelah mereka menumpuk barang di rumah majikan, setelah itu majikan jengat-jengat, Pak. Ini saya ceritakan ya. Setelah majikan jengat-jengat, Pak, baru kita itu memaketkan barang karena majikan wis gak gelem meneh menampung paketan kita, Pak. Karena itu kita baru paket. Nah, paket itu butuh uang, Pak. Jadi kita ambilnya kardus apa? Ya kalau memang dibatasi ngomong mbek sing tukang paket itu loh, Pak. Ojo kayak kardus yang gede-gede. Setelah barang paketan semuanya selesai, kita masukin, kita bayar, dan kita list loh, Pak. Sama orang paketan itu disuruh nulis. Sempake piro, sepatune piro, wajane piro. Itu udah ditulis, Pak. Sudah ditulis, sudah disuruh. Nah, habis itu, Pak, itu pun sama Bapak disuruh ngirimkan KTP, ngirimkan paspor kontrak kerja, karena ingin tahu apakah PMI atau bukan, Pak. Udah, Pak, kita kasih semuanya ke orang paketan itu, Pak. Setelah kita masukkan sama orang paketan itu, Pak, mereka bilang mengirimkan. Nah, setelah dikirimkan, Pak, kenapa masih diodol-odol, Pak? Ini pertanyaan saya.
Kenapa harus diodol-odol? Terus apa gunanya X-ray? Mesin X-ray itu apa? Kenapa Bapak harus menyewa gudang baru lagi untuk menyelidiki kami, Pak? Jadi inilah yang saya merasa sangat aneh sekali, Pak. Timah sak glodor-glodor itu bisa timah ya apa toh, Rek? Timah ki mau apa toh? Wih, barang sing gede-gede wesi ki timah ta? Boh, pokoknya timah wis gak paham aku. Karena timah itu 270 berapa triliun loh, Pak. Wah, aku ngelihat orang 200 juta aja belum pernah loh, Pak. Saya itu belum pernah lihat uang 200 juta, Pak. Percaya enggak, Pak? Boh, 270 triliun. Apa kuwi? Mama ini disambung apa gak omahku di Jakarta ya, Pak? Gak usah naik kendaraan, naik uang seratusan lembar itu, Pak. Jadi kalian begitu ketatnya dengan PMI, kalian begitu ketatnya dengan TKW, TKI, dan kalian ganti nama kami dengan pahlawan devisa, dengan pekerja migran Indonesia. Tapi perlakuannya sama aja nih. Perlakuannya sama aja. Nggak ada tuh katanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut tidak ada, kaki pun tidak ada. Karena itulah apa yang dikatakan itu perlindungan yang maksimal itu bingung saya, Pak. Dan setelah mengodol-ngodol itu kan harusnya ada laporan nih. Oke, punya Markona ini ada timahnya. Punya Yuni sing cerewet kayak ada berliannya. Atau mungkin kalian melihat tas-tas KW itu seperti tas baru. Terus kalian kasih nilai seenak udele dewe. Ya kalau yang kirim Nona Chen itu gak apa-apa, Pak. Lah sing kirim ki Nona Yuni Andarwati ya, Pak. Oh, saya kena ya karena saya nggak itu ya, nggak terdaftar ya. Saya kena ya, Pak ya. Jadi, saya ngelihat diodol-odol itu apa manfaatnya gitu loh. Itu kan malah membuat apa ya? Kalian tuh ngejeng orang baru, ngambil pegawai baru. Terus akhirnya kalian tuh menyewa gudang lagi, membuang-buang uang negara. Ya Bu, duit ndek pembantu dikirim wis dadi dasdes-dasdes kirim no ben biar kamu itu nggak nyewa gudang lagi gitu loh, Pak. Ya. Lah masa iya Pak jajanannya teman-teman saya hilang kalau butuh bukti bahwa kayak Pak saya tuh punya grupnya PMI yang Bapak ganti-ganti PMI pahlawan devisa itu. Sumpah saya, Pak. Nuraniku kayak bos karep lah. Yang timah seperti itu sejebol, Pak, triliunan. Gini loh, Pak, kalau sama yang lihat maling, dikeroyok, digebukin, walaupun yang dimaling itu cuma ayam, menjadi heboh liputan dunia. Wis. Itu maling, Pak. Lah sing gini loh maksud saya maling sing ayam digebuki. Terus yang triliunan ini kamu apain? Masih gue ini gini loh. Gini loh. Dek senyum-senyum. Kalau gini-gini seperti princess gitu loh. Kuwi piye ta, Pak? Konteknya piye ta, Pak? Sing maling digepuki diajar diparani ndek rumahe. Sampai anaknya nangis kepejer-pejer bapak. Sampai nyolong apa bapak? Bapak, ada lebaran bapak. Aku njuk lambi bapak. Sampai mau kemana bapak? Maling PT itu, maling ayam. Tapi nggak apa-apa, mereka salah karena mereka memaling. Karena mereka maling. Udah nggak apa-apa, saya nggak no debat. Lah ini kita bukan maling loh Pak, masa ya diodol-odol. Hah? Diodol-odol loh sama-samaan Pak. Hah? Saya no comment tentang maling yang digewepui. Saya juga no comment tentang yang jari sampean itu triliunan itu. Is no comment lah. Karena utek saya pedot kalau mikir ke sana itu pedot. Karena kami itu tidak paham dengan istilah-istilah itu. Pak iki lho mental sing diantem, Pak. Mental. Pejuang dolar harus kuat mental.
Kami diajar di rumah majikan dengan mental. Di Indonesia mental kami juga dihancurkan, Pak. Ya nggak kayak gitu kali. Oke lah itu peraturan. Ya karena memang kalau dikatakan dengan peraturan, saya walk out ya, bukan walk out. Jadi nggak paham. Saya memang nggak paham tentang peraturan ya. Yang nggak peraturan itu kan untuk memudahkan rakyatnya, masyarakatnya. Ya kalau memang dibatasin ngomong ambek sing tukang paket kuwi mau. Wes ditulis kok jek diodol-odol. Terus kemajuan zaman itu buat apa, Pak? X-ray buat apa? Emang nggak kelihatan kalau ada narkoba di X-ray, Pak? Hah? Emangnya nggak kelihatan kere-kere itu mencium baunya narkoba? Emang kere itu nggak bisa mencium, Pak? Apakah anjing-anjing pelacak itu sudah nggak bisa mencium narkoba lagi? Kenapa harus diodol-odol, Pak? Hah? Kalau kami itu nggak ada waktu yang triliunan bos opo sing korupsi ya, karena ujung-ujungnya kita juga nggak tahu. Ujung-ujungnya kita ikut permasalahan itu tuh ujung-ujungnya kita nggak tahu, Pak. Ini loh yang harus kami kuatkan, Pak. Ini loh. Gitu. Gitu. Pejuang dolar harus kuat mental. Ini loh, Pak, yang saya pertanyakan, Pak. Mental kami itu udah hancur, Pak. Berapa orang yang depresi, Pak? Udah halu nggak jelas, Pak. Hah? Kami itu udah halu, Pak. Kami itu ngebayangin nikah di Disneyland. Kau nikah di Disneyland. Digane jenangnya untung-untungan kok. Iku TKW, Pak. Jangankan menikah di Disneyland. Mbak mbokku digane jenang lo untung-untungan. Karena kesusahan kami, Pak. Anak kelambine suwek-suwek kabeh, Pak. Giliran dipaketkan dari negara lain. Sampean heboh, Pak. Yang paling membuat saya ngenes adalah dimusnahkan. Enak menelambe mulai ngomong dimusnahkan. Keringet ya, Pak. Boyo, dimusnahkan jarene. Lambe digawe teko sapa iku mau? Nek ngomongi lo dimusnahkan. Kene lek mikir sampai jebol-jebol ya ate golek katok ya, Pak. Kita mikirnya sampai ngendeng, Pak. Oke lah kalian bilang saya itu nggak jelas atau apapun. Wis terserah kalian lah. Karena jenengan nggak pernah mendengarkan curhatan TKW. Karena sampean nggak pernah tahu beratnya jadi TKW. Sampean nggak pernah tahu berapa banyak orang Indonesia yang di luar negeri gila. Sampean penak lek ngomong memusnahkan barang-barang TKW. Jangan kasih tahu kami adalah pahlawan Devisa. Jangan kasih tahu kami nama kami diganti. Nggak usah diberikan VIP, Pak. Tapi jangan musnahkan barang-barang kami. Saya itu selememeten, Pak. Karena parah banget, Pak. Enak banget kalian ngomong dimusnahkan. Enak banget itu, ringan banget gitu loh. Kayak lambe iki gak ono tulangnya memang. Enak ngomong dimusnahkan karena tidak sesuai dengan ini dan itu. Enak banget. Kenapa itu yang triliunan itu nggak dimusnahkan? Kenapa saya nggak pernah dengar kata-kata kasar dari kalian? Kenapa? Takut ya? Kalau kami kalian nggak takut. Kami tuh nangis sudah nggak ada air matanya, Pak. Teriak sudah nggak ada suaranya. Tapi suara kami sudah kami pergunakan untuk nyoblos, Pak. Ayolah, Pak. Yuk jangan dimusnahkan lah, dikasih keringanan pada kami. Masa kami seluruh TKW harus nyembah-nyembah, Pak? Apakah gini caranya gitu loh? Maksud saya kenapa harus dimusnahkan? Apakah itu penyakit gitu loh? Mengancam pendapatan rakyat. Rakyat sing diancam, Pak. Yang jadi TKW juga enggak semua loh, Pak. Kok penak meneh ngomong sampean ngomong dimusnahne, dimusnahne. Titik-titik dimusnahne, titik-titik dimusnahne. Maksudnya piye to, Pak?
Habis mau odol-odol mau musnahne ngono ki piye karepmu? Hah? Saya kira itu cuma gosip aja. Hah? Paketan yang tidak sesuai mau dimusnahkan. Piye toh Pak karepmu iki, Pak? Saya kok nggak paham ini. Dengan sangat mudahnya mengatakan akan memusnahkan barang-barang TKW yang tidak berguna. Loh ya guna loh Pak. Sempak katok guna loh Pak. Kami sudah mengikuti apa yang jenengan katakan. Sudah mengikuti prosedur yang ada. Ya masa iya sampean mau ngomong karena tidak sesuai harus dimusnahkan. Kok sedih gitu loh Pak saya dengarnya. Kita selalu heboh. Sampai ada orang yang nggak suka sama saya mengatakan, alah Yuni ini ngeruwet tentang bea cukai. Lo gini loh Mbak, sampean nggak ngerasa no ya sampean karena nggak paket. Karena sampean nggak ngerasa no paket. Pemerintah itu selalu takut bahwa kita itu memiliki dampak yang besar atas negara kita. Para PMI itu diwedeni mempunyai dampak yang besar merusak pendapatan orang lokal. Lah sing triliunan kuwi lega merusak, Mbak. Juga dimusnahno nih. Kenapa tidak dimusnahkan? Iku triliunan nih loh, Pak. Urusono kae lho. Kene iki ora usah diurusi nemen-nemen to lah. Iya, kalian bilang kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk di jalur TKW. Ya udah diberantas itu aja. Tapi kan nggak perlu kami dicurigai gitu loh, Pak. Habis kalian mengorek-ngorek, mengodol-ngodol. Ada timahnya enggak? Ada mutiaranya enggak, Pak? Atau ada kelas Hermes, sekelas Hermes di dalamnya? Kalau memang ada narkoba, anjing-anjing pelacak itu gaya apa, Pak? Terus kalian menyewa satu tempat, terus ambil pegawai lagi untuk mengodol-ngodol barang kita. Kuwi jenenge apa gak mau menghabiskan anggaran negara? Anggaran negara kan semakin habis toh, Pak. Bukan kami sing ngentekno loh, Pak. Anggaran-anggaran itu bukan kami loh sing ngentekno. Kami nggak ngentekno anggaran loh. Masa iya sih kami dicurigai segitunya? Haruskah seperti itu? Wedi tale TKW jenengan soge, Pak. Dicurigai jualan jodolan apa, Pak? Kilo, gendeng kabeh kilo men, Pak. Gak kuat mental halusinasi, Pak. Gak kuat mental gendeng, Pak. ODGJ terus jenengan. Berapa banyak ODGJ, Pak? Paketan dengan mudahnya tidak sesuai akan dimusnahkan. Lihat ini, nggak kuat mental Edian. Yuni penggayaan bengok-bengok. Iya, Pak. Sudah lama cangkem saya tidak saya gunakan untuk beker. Udahlah, urusan sing gede-gede iku lho. Barang cilik umek kae. Paketan setengah tahun ra teko-teko. Juk paspor wis dikai paspor. Juk dicatat wis dicatat. Apa maneh? Hah? Sakit loh, Pak. Kita kirim barang itu butuh waktu yang lama. Buat kalian yang nggak kirim barang dan mengkritik orang yang kirim barang, diem Mbak. Aku tidak berbicara dengan kalian. Kalian tidak suka karena kalian bilang, ya udah salah kamu sendiri, kenapa paket? Ya udah diem, shut up. Saya tidak berbicara dengan kamu. Buat kalian yang kaya raya, udah diem. Saya berbicara dengan orang-orang yang punya anak, yang pingin paket barang, atasnya kato, atasnya coklat, dia odol-odol, teko mah coklatnya hilang. Kalian bilang nggak mungkin hilang. Butuh saksi berapa? Kami lelah, Pak. Kami lelah. Iki loh, Pak.
Sampai tak gawe logo ndek jaketku, Pak. Gombal-gombal bekas model-odol. Ya karena mengganggu perekonomian Indonesia. Halo. Kami tidak pernah mimpi nikah di Disneyland, Pak. Kuwi lho urusane wong sing rabi-rabi ndek Disneyland kae, Pak. Kami nikah entuk jenenge lho syukur alhamdulillah. Disneyland, kabanteren, Pak. Pak Hamka lho, butuh 40 tahun untuk kaya. Wong nom-nom sing soge-soge kae curiga ono. Uduk TKW sing mau curigai, Pak. Kudu TKI sing mau curigai. Hah? Nangis ya banyu moto wis gak ono. Bersuara itu sudah nggak ada, Pak. Suarane kita entek wis gari nyoblos dinginane. Pas nyoblos pakune kuntilanak iki mau gak lali gak dijogo pakune. Gak dibaleni mangane gentayangan kabeh Mbak Kunti. Mangane poconge gentayangan kabeh. Mari nyoblos pakune gak dibalekno mbek arek-arek. Hah? Saya mau teriak apa lagi? Suara saya sudah habis, Mbak. Ya, saya memang nggak nyoblos bagian luar negeri. Tapi suara kalian sudah dipergunakan, kan? Sudah dipakai, kan? Apalagi yang kalian minta dari kami? Kami itu nggak sempat mikir, Pak, omah panggung 5. Wis, pembantune 5. Mobilnya Harley. Mobil Harley lagi apa? Pokoknya mobil sing roll coaster apa roll mengerol itu. Kita nggak mimpi itu, Pak. Jauh dari itu, Pak. Impian kita bukan itu, Pak. Impian kita iso nyeneng nih anak, tuku barang beda karo Indonesia, enek barang culek-culekan, enek mentas-mental, ono sing jepat-jepat itu loh, Pak. Nggih sudah seneng, Pak. Nggak usah, kami nggak berani bayangkan triliunan, uang triliunan itu. Hah? Di luar nalar. Saat kami berteriak katanya, ya kan itu sudah sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Emangnya undang-undang nggak bisa diubah ya, Pak? Emang undang-undang nggak bisa direvisi. Jika kalian setuju dengan apa yang saya katakan, ada 500 orang, ada 300 orang. Bantu saya sharekan. Apakah ini bisa menyampaikan? Karena mereka itu nggak pernah tahu. TKW, TKI itu kena mental. Sing sukses iso kirim paketan, sing ora sukses gendeng. Ayo ngomong, debat sama saya. Berapa orang yang gendeng? Kenapa yang gendeng-gendeng nggak diekspos? Kenapa kalian inginnya yang diekspos yang bagus-bagus? Kalau giliran saya ekspos yang kurang bagus, kalian bilang itu aib. Ayo ngomong. Pemerintah biar dengar. Naker biar tahu. Kemenlu biar tahu. BP2MI biar tahu. Yang kami lolos bisa kirim paketan. Yang nggak lolos, gendeng. Ayo ngomong wes, debato sama saya. Nggak perlu teriak-teriak, mis. Lewong aku bengok era krungu kok. Ayo debat sama saya. Pejuang dolar gak kuat mental, gendeng. Pejuang dolar gak kuat mental, Edian, Pak. Pak Purnomo suatu saat jobnya adalah di bandara. Jemput kami-kami yang halusinasi. Bangetan loh Pak Nyene, Pak. Banyak teman-teman sesama TKW menentang saya. Mengatakan saya drama. Tapi pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya apa sekarang? Paketan setengah tahun yang lalu. Rioyone meh teko paketane gak ono. Anak mesti telepon nakokno. Mak, coklat endi, Mak? Hah? Kita itu butuh waktu, butuh proses, Pak, untuk paketan sak gebok kuwi. Kita butuh waktu. Kita nggak ujuk-ujuk paket, Pak. Itu butuh waktu setengah tahun untuk mengirim barang-barang tersebut. Janganlah fokus pada kami, Pak. Jangan fokus pada kami. Fokuslah pada orang-orang yang di atas sana, loh, Pak, yang masih muda-muda tiba-tiba kaya. 10 juta, murah.
50 juta murah. Kita gendeng, Pak. Jenengan nggak pernah tahu sih, nggak pernah ngurusin TKW sih. Saman pingin fakta, dengarkan curhatan. Berani nggak salah satu dari pemerintah mendengarkan curhatan? Ayo wes. Kenapa saya berani ekspos? Karena ini yang dianggap tabu. Karena ini semua orang mengatakan ini adalah aib. Kenapa negara saya tidak mau mendengarkan? Ini karena di negara saya sendiri nggak ada pekerjaan, Pak. Kalau di negara saya ada pekerjaan, nggak mungkin mbak-mbaknya itu ke luar negeri.